kos-kosan dibuat senyaman mungkin dan warna-warnanya netral, minimalis, itu memang udah paling pilihan aman ya. Kan kalau misalnya di kos-kosan tiba-tiba ada warna hijau miskin. Parah banget. Menurut lo bangun kos sendiri itu pasti cuan gak sih? Jujur zaman sekarang cuan sih. Karena yang dipekerja sama mahasiswa sekarang Gen Z. Benar. Mereka nggak mampu kayak beli rumah. Parah banget. Halo Sobat Taruners, kembali lagi di podcast Taruna Jaya Bercerita. Dengan gue Nadia, hari ini kita bakal bahas yang lagi hot banget nih di perbincangan orang-orang soal bangun kos-kosan. Katanya sih cuan banget, bahkan kalau kata Gen Z sebutannya itu passive income. Dan ini bisa jadi investasi jangka panjang. Tapi apakah benar segampang itu? Jadinya di episode Taruna Jaya Bercerita kali ini kita akan bahas dari sudut pandang yang mungkin jarang dibahas oleh orang-orang nih, yaitu dari sisi bangunan termasuk interiornya. Tapi gue gak sendirian, hari ini ditemenin oleh Subayu sebagai interior designer dari Taruna Jaya Bangunan. Hai Bay. Halo, selamat pagi. Pagi Bayu. Udah kita langsung masuk aja nih ya. Menurut lo sekarang bangun kos-kosan ini tuh emang lagi hype atau emang peluangnya itu lagi bagus aja? Kalau di zaman sekarang ya, mahasiswa pekerja itu rata-rata dari luar daerah. Rantau ya mereka. Rantau bener, banyak perantauan di kota-kota besar dan membutuhkan suatu tempat singgah atau beristirahat. Sementara lah ya. Sementara nggak bisa permanen karena kan mungkin jangka panjangnya mereka akan balik ke kampung halamannya lagi gitu. Jadi emang lagi ada banyak kebutuhan aja gitu kan? Iya benar. Ngerti sih. Oke. Nah, menurut lo nih banyak orang mikir tuh kos-kosan itu tinggal bangun kamar sebanyak mungkin. Dari pengalaman lo sendiri, itu mindsetnya masih relevan gak sih? Kalau tergantung pasarnya sih. Biasanya kalau sempit, orang-orang juga kadang kalau misalnya sempit dan harga murah jarang juga orang mau deh. Iya. Yang penting sekarang nyaman aja, tinggal tidur dengan nyaman. Jadi nggak begitu ngaruh sih kalau banyak kamar tapi tidak nyaman ya. Iya. Mending sedikit tapi nyaman dan suasana tetangga-tetangga juga nggak riweh. Iya, benar sih. Nah, itu dia yang menarik. Kalau dari sisi interior sendiri, seberapa penting sih desain buat kos-kosan? Desain. Jadi kalau di interior itu semakin kecil luas ruangannya dengan kebutuhan yang compact itu agak sulit sih buatnya. Jadi memang harus dipikirin bener-bener dari awal. Itu dia bisa di Taruna Jaya Bangunan gak sih? Ya bisa. Tuh bisa banget. Kalian langsung konsultasikan ke kita. Nanti dibantu oleh Bayu. Ya Bay? Biar saya aja yang mikirin. Iya kalian tinggal terima jadi aja. Iya. Jadi desain itu sama dengan nilai jual gitu ya Bay ya. Bisa naikin harga sewa juga. Bener banget. Oke, kalau dibandingin sama kos-kosan biasa versus kos-kosan yang didesain nih dengan matang gitu. Bedanya kerasa banget gak sih menurut lo dari minat penyewanya? Ya kerasa lah. Misalnya nih kita bikinnya udah vibe-nya terkonsep, nyaman. Itu misalnya kita mengiklan di manapun ya. Marketplace gitu ya. Marketplace. Itu tuh udah seenggaknya kita pede gak sih? Orang-orang juga ngelihatnya, wih bagus nih, cek dulu gitu. Iya benar. Gitu ya sih. Dan kayaknya bisa kos-kos estetik itu lebih cepat keisi gak sih Bay? Karena ya itu lagi menarik bikin kelihatannya nyaman, fungsional gitu kan. Ya benar. Oke, nah sekarang kan banyak kos-kosan yang konsepnya tuh kayak minimalis estetik, industrial gitu Bay. Terus bahkan sampai ada mirip-mirip kayak hotel gitu. Kayak kan kalau di kof-kof banyak tuh, kayak tau kan pasti ya. Nah itu tuh sebenarnya menurut lo cuman gaya-gayaan atau sebenarnya ada impact langsung ke bisnisnya? Impact sih, memang kos-kosan dibuat senyaman mungkin dan warna-warnanya netral, minimalis, itu memang udah paling pilihan aman ya. Kan kalau misalnya di kos-kosan tiba-tiba ada warna hijau miskin. Parah banget. Hijau miskin.
kan kurang banget, gitu. gak mau. Gue gak mau. Soalnya banyak banget sekarang influencer yang tinggalnya di kos-kosan gitu loh. Dan kos-kosan yang estetik. Jadi kayak ada nilai jualnya juga gitu ya Bay ya. Benar. That's why kayak emang minimalis tuh paling go to banget gak sih buat bikin kos-kosan tuh. Karena warna paling aman ya. Warna paling aman. Warna netral sih sebenarnya. Udah paling nyaman, pilihan aman lah. Jadi emang beneran ada impact nyata untuk branding kos-kosan itu sendiri. Biar kayak yang pada datang, yang pada nyewa kamarnya itu juga ngerasa nyaman. Dan bisa memanfaatkan itu. Ya siapa tuh dia nge-influencer yang masuk di kos-kosan. Bisa jadi kan. Iya, terus tuh makin rame kos-kosannya. Nah oke, sekarang kita masuk lagi nih Bay ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu kalau ada orang yang mau mulai bangun kos, dari sisi interior nih, menurut lo Bay, hal pertama yang harus dipikirin itu apa sih? Banyak sih, agak-agak karena kos-kosan tuh kecil dan memang agak ribet untuk electrical, plumbing dan lain-lain. Mending dikonsultasikan aja sih. Asik. Itu lebih efisien, menghemat waktu, menghemat energi untuk memikirkannya. Kemana tuh Bay? Konsultasikan ke Tarunajaya biar kami ini yang memikirkan. Nah itu dia, langsung konsultasikan ke kita aja guys. Kita free konsultasi, free survei, free design. Udah kalian gak usah banyak pusing mikirin, tinggal ketemu kita, jelasin ide kalian mau kayak gimana untuk kos-kosannya. Nanti kita bisa bantu. Benar. Pastinya. Terus selain itu apalagi sih Bay menurut lo kayak target marketnya ya kan kayak mahasiswa. Itu tuh ngaruh juga, biasa mahasiswa kan agak miskin. Bercanda. Ada loh yang support mami papi. Bercanda guys. Jadi terbatas lah. Karena kan nggak ada penghasilan yang ini. Jadi memang kalau pekerja memang udah ada penghasilan, jadi untuk range-nya bisa agak naik kalau kos-kosan dan lebih bisa nyaman juga. Tergantung sih, dekat kampus bisa jadi yang lebih mahal gak sih biasanya? Lebih mahal. Sama fasilitas deh kayaknya. Fasilitas bener juga. Kayak kamar mandi dalam, kamar mandi luar, ya gak sih Bay? Oke. Kalau menurut lo sendiri Bay, lebih baik all in gitu dari awal, kayak langsung bagus atau bertahap? Kalau untuk jangka panjang sih lebih langsung aja dari awal. All in ya? Iya. Kalau mikir-mikir nanti tunggu aja duitnya. Jelek aja. Jadi tambal sulam jadinya. Iya, mending dari awal aja, aku mau kayak gini, konsepnya seperti ini, jelas gitu dari awal. Nah itu dia, itu semua gampang. Ya kan Bay? Tinggal konsultasikannya ke kita di Tarunajaya Bangunan guys. Oke, selain itu biasanya kesalahan paling sering yang lo lihat nih dari kos-kosan yang udah jadi tuh apa Bay? Mungkin ruangan terlalu sempit juga bisa ini sih. Ruangan terlalu sempit, terus kasur kan adanya di panjang 2 meter kebanyakan di pasaran ya. Tiba-tiba bikin 1,8 meter. Nyari kasur gak ada, ntar ribet lagi sendiri gitu. Udah jadi nih bangunannya, beli kasur di mana ya? Kok gak ada ukuran yang sesuai dengan berarti emang ruangan. Harus presisi juga ya Bay ya? Bener. Kayak yang dipikirin banyak banget berarti tuh. Ya. Jujur gue kayak pusing makanya. Ngolah apa, bikin tanah yang minim tapi dengan ruangan kos yang banyak, itu ya perlu dipikirin juga sih. Iya sih, gak kebayang banget. Selain kamar sempit, pencahayaan juga ngaruh gak sih Bay? Pencahayaan juga kan, masa remang-remang agak kuring atau apa ya? Kos-kosan remang. Serem. Gue sih gak mau. Sas banget. Oke, next. Kalau bisa jujur nih Bay, menurut lo bangun kos sendiri itu pasti cuan gak sih? Jujur zaman sekarang cuan sih. Karena yang dipekerja sama mahasiswa sekarang kan Gen Z. Benar. Mereka gak mampu kayak beli rumah. Parah banget. Tapi iya sih jujur guys, sekarang rumah-rumah mahal banget. Karena inflasi. Iya. Perang, harga material naik loh. Iya, in this economy. Jadi bangun rumah dan beli rumah tuh kayak agak kurang, mending ntar aja dulu, tabung dulu, kita menyewa aja gitu. Setuju sih, jujur. Berarti
menurut lo di 2026 ini kok seperti apa sih yang bakal lebih sustain? Nyaman benar. Yang sustain sebenarnya dari ini sih, misalnya kita pikirin dari awal ya, karena kan kos-kosan itu pengaruhnya sama, kalau yang owner ya, pengaruhnya sama maintenance. Benar banget. Ownernya misalnya kos-kosan ingin bertahan lama, maintenance-nya juga harusnya bisa lebih praktis lah, nggak begitu ribet. Itu juga dipikirin dari awal. Terus mungkin dari pemilihan material yang jangka panjang lah, yang dia awet gitu. Iya, itu juga perlu dipikirin banget ya. Biasa keluhan anak kos-kosan, ibu bocor nih kamar, itu kan agak aduh gitu kan. Aduh duit lagi yang owner ya. Aduh duit lagi. Itu mending dipikirin dari awal gitu. Dengan matang ya. Oke, ada lagi nih Bay, hal yang sering banget ditanyain. Katanya kalau bangun kos itu idealnya jumlah kamar itu sebanyak mungkin, atau sebenarnya tuh ada hitungannya nggak sih Bay? Tergantung lagi luas tanah. Kan luas tanah orang beda-beda. Dari luas tanah itu bisa dimaksimalin gitu. Maksimalin misalnya kalau sempit ya udah kamar kosannya beberapa aja. Misalnya agak luas bisa diperbanyak, dan bisa mungkin ada dapur, parkir itu juga, gitu. Parkir bener. Itu kan bikin naik harga sewa pertama. Udah naik harga sewa dan peminatnya juga tinggi. Benar banget. Jadi kayak kalau terlalu padat juga kayak kurang nyaman gitu kan ya. Jadi juga ntar di depan pintu tuh anak-anak kosan tuh taruh sendal, sepatu ke situ. Habis itu banyak lagi lorong, banyak pintunya kan agak kering. Bener. Dan susah juga gak sih untuk dapetin sewa jangka panjang kalau kayak kepadatan gitu dan gak nyaman. Benar. Jadi emang benar banget perlu dipikirin sih guys. Nah, kalau dirangkum nih Bay, hal paling penting yang harus diperhatiin sebelum bangun kos itu apa aja sih? Lebih dari ini sih, dari yang pengen bangun, pengennya seperti apa, kos-kosan yang target marketnya kemana, itu dipikirin dari awal. Benar, kayak mahasiswa kah, apa para pekerja kah? Jadi jelas gitu kos-kosannya peruntukannya kayak gitu. Kayak isinya kayak gimana gitu, deket kampus atau kantor gitu nggak sih, sirkulasinya yang enak. Benar. Ventilasi, pencahayaan juga itu kayak penting deh. Pencahayaan, ventilasi sih, kadang kos-kosan zaman sekarang nggak ada ventilasinya, pengap. Di kamar mandi nggak ada exhaust. Jadi basah mulu, jadi jamur gak sih? Jamur benar, dinding-dinding kropos, basah terus gitu. Interior? Iya juga ya. Interior juga kayak positioning di tempat sempit kan agak tricky ya. Kalau salah bisa jadi ruangannya makin sempit. Kalau benar bisa lebih luas, dan kebutuhan yang dibutuhin di ruangan itu bisa banyak gitu. Benar. Nah berarti ngomong interior nih barusan, itu tuh interiornya tuh di kos-kosan tuh perlu fancy atau yaudah cukup simple tapi fungsional? Tergantung lagi sih. Iya lagi sebenarnya. Tergantung lagi. Fancy bisa, cuman lihat daerah, lihat daerah bisa jadi. Positioningnya lo mau buat kos yang kayak gimana gitu gak sih Kak? Positioning misalnya di Setiabudi bisa lah fancy dikit lah ya. Karena emang pekerjaannya ya daerah-daerah sana gitu kan, segitiga emas gitu. Tapi kan kalau misalnya di daerah mana ya contohnya gak tahu lagi. Cakung. Daerah murah. Cakung ada fancy, ada deh. Masa sih? Gak tahu. Kayak kalau di selatan kos-kosan tuh pasti mahal banget. Kayak daerah Sudirman gitu-gitu. Wah udah gak usah. Tapi kayak udah percaya pede aja. Ada tanah di Setiabudi, bangunnya yang fancy, udah pasti aja. Mantep itu income-nya. Gila, gak kebayang. Tapi tetep lah bikin kayak simple tapi rapi ya gak sih Bay? Materialnya tahan lama kan karena maintenance gak sih? Ya itu PR dari owner kos-kosan sih, maintenance. Bener. Tapi kalau kamar kos yang ideal itu biasanya berapa sih Bay? Standarnya bukan standar ya, minimal tuh 3x3 tuh 3x4 itu udah oke. Karena
Kalau terlalu kecil juga lagi-lagi tadi kan. Terlalu Sumpek. kecil, sumpek, terus Gak nyaman. nggak nyaman aja, bener. Kalau kamar mandi dalam misalnya, Bay, biasanya kayak Apalagi minimal ukurannya. kamar mandi dalam. Ntar, udah kamar mandi dalam, terus material-material yang dipakai tuh tidak water resistant. Aduh, PR lagi tuh. Ntar lagi. Lanjut. Jadi bener-bener emang harus dipikirin banget gitu kan. Itu dia, kita masuk gitu kan, kita bisa bantu kalian. Kalau misalnya kayak kan tadi kan kamar mandi dalam ya, ada juga yang gue tahu tuh kamar mandi luar gitu, kayak kamar mandi bareng gitu, Bay. Itu berarti ukurannya beda sama yang di kamar mandi dalam. Beda. Kalau gini, misalnya maintainnya lebih hemat kalau dia kamar mandi luar, tapi pasarnya kebanyakan caranya kamar mandi dalam. Pertama itu. Kedua, kamar mandi dalam biasanya kamar mandi kecil biar luas kamarnya lebih gede. Kalau kamar mandi luar itu kamar mandi lebih lega. Dan beberapa. Tapi minusnya rame-rame. Gak nyaman sih. Ya semua balik kepada kebutuhan kalian sih. Kalian lebih sukanya kayak gimana? Apa kalian orangnya lebih private gitu kan? Ya itu semua pilihan. Oke, kita udah sampai di penghujung akhir, Bay. Dari semua ini, Bay, yang kita obrolin nih di podcast kali ini, menurut lo berarti bangun kos itu bukan sekedar bikin kamar sebanyak mungkin ya? Benar. Jadi lebih balance gak sih ke antara quality dan kuantitinya juga kayak seimbang lah gitu loh. Jangan terlalu mikirin biar banyak duit, udah bikin aja deh 1000 pintu. 1000 pintu sempit, nggak ada yang datang. Jadi lawang sewu. itu ngaruh juga ke penghuni sih. Misalnya penghuni yang ini nih konotasi yang jelek ya. Maaf, ini dari opini pribadi. Misalnya kos-kosan yang banyak pintunya, kamar mandi luar, sempit, harga murah. Itu biasanya orang-orangnya jorok. Atau horor, Cok. Pernah ada yang meninggal. Parah banget. Dan yang paling penting itu nyaman. Karena itu biar bisa sustain dan juga bisa cuan jangka panjang. Tentunya semua itu bisa dibantu oleh Taruna Jaya Bangunan. Yeay. Jadi kalian gak usah terlalu mikirin pusing-pusing lah. Kalian tinggal kasih tahu aja mau kalian kayak gimana kos-kosannya, cerita ke kita. Kalian bisa langsung datang ke kantor kita Taruna di Kebonjeruk Jakarta Barat, atau kita bisa survei ke lokasi kalian nih yang kira-kira pengen dijadiin kos-kosan, karena kita free survei juga, free design dan free konsultasi tentunya. Oke, jadi ternyata nih, Bay, ya, bangun kos itu gak cuma soal bangun kamar doang, guys. Jadi gimana kita bikin bangunan kos itu nyaman dan punya value. Positioning kalian itu mau kayak gimana gitu, target market kalian mau kayak gimana. Jadi buat kalian yang kepikiran pengen bangun kos, mungkin ini saatnya untuk dipikirin lebih matang lagi ya. Thank you banget Bayu udah sharing hari ini. Dan buat kalian, jangan lupa untuk follow Instagram kita Taruna Jaya Bangunan, TikTok juga ada, dan follow YouTube kita Taruna Jaya Bangunan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Gas bangun kos-kosan, Genji lagi miskin sekarang. Gak mampu beli rumah. Bye.